Shalom pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Saat ini kita bersama dalam program Pijar Kristen bersama dengan saya Gracia Natita Antera Puspa. Tentunya saat ini saya tidak sendirian. Kita sudah bersama dengan narasumber kita dan tadi kita sudah menyaksikan pujian dari Manise Voice yang membawakan sebuah lagu Damai Bersamamu. Nah, saat ini saya bersama dengan narasumber kita, Bapak Pendeta Eko Kurniawan Wibowo, MSI Teol. Beliau adalah pendeta di GITJ Jepara Pepantan Yogyakarta, sekaligus sebagai Sekretaris 1 Yakoma PGI di Yogyakarta. Shalom Pak Pendeta. Shalom Mbak Gracia. Ya, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, baik. Luar biasa Pak Pendeta. Nah, hari ini tema kita ini menarik Pak. Ya. Tema kita adalah dari hiruk pikuk ke hening. Menemukan Kristus di tengah kesibukan. Ya. Nah, kira-kira apa sih Pak yang menjadi kegelisahan kita akhir-akhir ini sehingga tema ini bisa kita bicarakan pada saat ini. Ya. Oke, terima kasih Mbak Gracia. Selamat pagi kepada pemirsa TVRI yang pada pagi hari ini bersama kami di layar televisi masing-masing. Ya, kita akan membincangkan dari hiruk pikuk ke hening, menemukan Kristus di tengah kesibukan. Mbak Gracia, kalau kita melihat di dalam kitab suci kita, terkhusus di dalam tradisi Perjanjian Lama, ada dua kisah yang sesungguhnya bisa merefleksikan hidup kita saat ini, begitu ya. Kisah yang pertama adalah kisah pemanggilan Abraham atau Abram dari negerinya menuju kepada tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, begitu. Kemudian kisah yang kedua, kisah yang sangat-sangat dikenang oleh umat Israel dan juga bahkan oleh kita, yaitu ketika keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir menuju ke tanah yang terjanji. Dan dari dua kisah ini kita bisa belajar bahwa ketika mereka mempunyai tujuan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, tapi dalam perjalanan mereka ternyata mereka berjumpa, mereka berhadapan dengan kesulitan-kesulitan hidup yang membuat mereka itu lupa apa yang menjadi tujuan hidup mereka, apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan bagi mereka. Dan saat ini kalau kita melihat dalam perjalanan hidup kita, tentu kita berjumpa, berhadapan dengan segala hal yang seringkali membuat kita kehilangan Kristus. Apalagi di tengah lompatan perkembangan teknologi. Jadi kalau kita melihat sekarang ini kan teknologi tidak hanya berubah begitu ya, tetapi benar-benar melompat. Kita bisa belajar dari orang-orang yang
lahir sebelum tahun 90. Ya. Bagaimana mereka merasakan perubahan-perubahan yang begitu mendasar. Semula mereka berkomunikasi jarak jauh hanya menggunakan surat, begitu ya. Mungkin bagi generasinya Mbak Gracia mungkin tidak terlalu memahami surat menyurat, begitu ya. Ada yang disebut dengan telegram. Telegram tidak seperti sekarang ya, salah satu aplikasi yang hampir mirip-mirip dengan WA. Tidak seperti itu. Telegram itu hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang-orang saja yang memang mempunyai fasilitas seperti itu. Kita bisa menyadari itu sehingga apa yang terjadi saat ini, banyak orang saat ini banjir informasi. Ya. Informasi yang benar, informasi yang tidak benar, informasi yang baik, informasi yang buruk, semua berkelindan menjadi satu. Hal tersebut ternyata semakin membuat bising kehidupan. Otak kita dipenuhi dengan berbagai macam informasi, otak kita dipenuhi dengan berbagai persoalan dalam hidup, begitu ya. Karena perkembangan yang ada membuat banyak orang juga berhadapan dengan banyak kesulitan. Dan itu juga tidak lepas daripada orang-orang Kristen atau orang-orang percaya. Akhirnya apa? Akhirnya banyak orang yang gagal untuk sungguh-sungguh bisa berjumpa dengan Kristus di dalam kehidupannya. Apa yang menjadi tujuan mereka, apa yang menjadi harapan mereka itu seakan-akan sirna, tergantikan oleh hasrat ambisi pribadi. Karena semuanya itu didasarkan pada apa-apa yang mereka terima dan juga apa-apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka yang semakin lama semakin kesini dirasakan semakin berat. Itu mungkin sebagai pembukanya, gitu. Silakan. Ya. Kalau saat ini itu kan zaman semakin canggih, apalagi sudah ada AI gitu ya. Apa-apa yang kita inginkan semua sudah tersedia di sana. Bahkan kita bisa foto yang lebih cantik, lebih ganteng, lebih kurus mungkin. Tetapi di tengah kecanggihan teknologi ini Pak, kira-kira justru teknologi ini semakin membuat kita menemukan Kristus atau malah justru hal ini membuat kita merasa bahwa Kristus tidak bisa ditemukan dalam teknologi. Kira-kira bagaimana Pak Pendeta? Kalau kita kembali kepada apa yang menjadi iman dan percaya kita, kemudian kita memberikan ruang sejenak untuk melihat apa yang ada di dalam kitab suci, kisah mengenai pemanggilan Abraham dan juga kisah keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir, sesungguhnya bisa menjadi refleksi bagi kita, begitu ya, bahwa sesungguhnya Kristus itu tidak hadir di dalam perjalanan kehidupan kita, begitu ya. Kristus senantiasa hadir. Justru yang kemudian meminggirkan Kristus atau meminggirkan Allah di dalam kehidupan kita adalah kita sendiri, begitu ya. Ketika Allah berjanji bahwa akan menyertai Abraham, ketika Allah berjanji akan menyertai bangsa Israel, begitu ya. Di tengah gumul juang, di tengah hiruk pikuk yang terjadi, di tengah problem dan persoalan yang ada, membuat mereka gagal untuk bisa sungguh-sungguh menyadari bahwa Allah itu senantiasa hadir menyertai mereka. Inilah yang terjadi saat ini, begitu ya. Justru kecanggihan teknologi membuat kita meminggirkan Kristus. Kita merasa bahwa Allah ataupun Kristus itu tidak menjadi bagian penting lagi. Atau bahkan begitu ya, banyak orang yang beranggapan bahwa sudah tidak lagi diperlukan. Nah ini yang menjadi problem, begitu ya. Tetapi ya ini yang kemudian menjadi persoalan. Ketika mereka berhadapan dengan segala macam carut-marut hidup, persoalan hidup, mereka akhirnya juga sadar, begitu ya, bahwa ternyata mereka tidak bisa sungguh-sungguh kemudian mengabaikan Allah, mengabaikan Kristus. Nah, ini yang kemudian menjadi problem banyak orang, dan ketika hidup sudah tidak baik-baik saja, mereka menganggap
Allah itu seperti simsalabim saja begitu ya dalam Iya. kehidupan mereka. Itu kira-kira Mbak Tera. Iya. Kayak seolah-olah Allah itu wah tiba-tiba Ya, gitu. ya, betul. Pengennya kalau manusia sekarang tuh instan gitu ya. Jadi kita merasa wah pengennya sih kalau bisa keinginannya celing langsung ada gitu. Betul. Nah di tengah kebisingan dan kecanggihan teknologi ini Pak Pendeta, dari hiruk pikuk ke hening, dari kebisingan kita akan menuju pada keheningan. Lalu di tengah kebisingan dan tantangan zamannya ini, kira-kira apa sih Pak yang bisa kita lakukan? Apalagi banyak orang sekarang sudah mudah menerima banyak informasi, bahkan juga ada berita hoax juga kadang di-share-share aja gitu. Nah, apa sih yang menjadi batasan-batasannya atau apa yang mungkin bisa kita lakukan supaya kita bisa mendengarkan Kristus atau menemukan Kristus dalam kehidupan kita? Ya, oke. Ketika hidup ini melulu hanya fokus pada apa yang menjadi kepentinganku, begitu ya. Akhirnya membuat kita, gitu ya, kemudian fokusnya itu hanya diriku. Dan pada akhirnya meminggirkan yang lain. Ya. Bahkan meminggirkan Allah itu sendiri. Tetapi mari pada kesempatan yang indah ini, mari kita melihat bahwa sesungguhnya di tengah hiruk pikuk kehidupan ini, di tengah kebisingan, di tengah kegaduhan hidup ini, sesungguhnya kita tetap membutuhkan Allah. Ya. Kita harus sungguh-sungguh berjumpa dan menjumpai Kristus di dalam perjalanan hidup kita. Ada beberapa hal yang ingin saya tekankan. Yang pertama, orang-orang sekarang saat ini kurang memberikan ruang kontemplatif di dalam perjalanan hidupnya. Ruang kontemplatif ini tidak hanya sekedar ruang menjerit gitu ya. Kalau sudah terpentok atau sudah tidak ada jalan keluar, kemudian Allah dianggap sebagai jalan keluar terakhir, kemudian mereka berdoa begitu ya. Dan doanya seringkali doa yang memaksa, doa yang meminta begitu ya. Padahal ruang kontemplatif tidak seperti itu. Ruang kontemplatif adalah ruang di mana kita sungguh-sungguh membuka ruang bagi hidup kita untuk bisa berkontemplasi. Tidak hanya sekedar berdoa, tetapi juga sungguh-sungguh mau mendengarkan apa yang menjadi kehendak Allah. Bahkan kita juga bisa berdiam untuk sungguh-sungguh bisa menemukan Allah atau mendengarkan suara Allah. Ini memang tidak mudah karena ini butuh jeda. Ya. Nah, saat ini kan ada istilah baru begitu ya, slow living. Oh ya. Slow living sesungguhnya juga mau mengajarkan kita bahwa manusia sesungguhnya butuh jeda. Dan jeda ini sangat perlu. Ibaratnya kalau kita menggunakan gadget kita itu kan punya sumber energi dari tempat lain yang harus disalurkan. Nah, ruang kontemplatif adalah ruang energi bagi kita untuk sungguh-sungguh bisa menyerap apa yang menjadi kehendak Allah, menyerap apa yang menjadi energi dari Allah. Dan kalau kita mau belajar dari kitab suci begitu ya, Gusti Yesus sungguh memberikan teladan kepada kita. Di beberapa teks misalnya di Markus 1 ayat yang ke-25, kemudian di Lukas 5 ayat yang ke-16 kita bisa membaca dan melihat bagaimana Yesus itu mengajarkan kita untuk mau mengambil waktu sejenak. Mau mengambil waktu kontemplatif atau waktu untuk berelasi dengan Sang Bapa. Iya. Jadi ruang itu yang memang sering kali hilang dalam perjalanan kehidupan orang-orang percaya saat ini. Iya. Kata kunci yang pertama, kontemplasi, mengambil jeda sejenak. Nah, karena ini percakapan kita semakin menarik tentang keheningan di tengah hiruk pikuk yang ada, saat ini kita akan melanjutkan obrolan kita, tetapi sebelumnya mari kita akan melanjutkan program Pijar Kristen setelah informasi berikut ini.
terima kasih pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Saat ini kita kembali berbincang bersama Bapak Pendeta Eko dalam tema dari hiruk pikuk ke hening, menemukan Kristus di tengah kesibukan. Nah, kalau tadi Pak Pendeta Eko sudah memberikan satu tips untuk kita bisa jeda sejenak, untuk kita bisa hening sejenak, dengan kita bisa kontemplasi, mendekatkan diri kepada Sang Kristus. Lalu apalagi Pak kira-kira yang bisa kita lakukan supaya di tengah kebisingan, di tengah hiruk pikuk ini kita boleh menemukan Kristus? Iya, yang kedua kemudian juga harus kita sadari juga bahwa seringkali orang memisahkan begitu ketat antara doa dan kerja. Ya. Nah, bahwa doa itu lepas dari kerja, kerja itu lepas dari doa. Padahal kalau kita mau belajar dari Bapak Gereja Benediktus dari Nursia, itu menekankan bahwa doa dan kerja itu tidak bisa dilepaskan. Ya. Doa adalah bagian penting dari kerja, dan kerja adalah bagian penting dari doa. Doa adalah menyerap energi ilahi, dan kemudian kerja adalah menghadirkan yang ilahi itu di dalam perjalanan kehidupan kita. Jadi ketika doa dilepas dari kerja dan kerja dilepas dari doa, akhirnya yang terjadi adalah bagaimana kepentinganku senantiasa harus dipenuhi. Karena apa? Akhirnya yang terjadi banyak orang-orang percaya melihat bahwa ketika mereka bekerja itu ya bukan bagian dari doa begitu ya. Padahal sesungguhnya kerja adalah implementasi real dari doa, upaya dari mewujudkan doa-doa kita kepada Allah begitu ya. Sehingga ketika kita sadar ini bahwa doa itu tidak bisa lepas dari kerja dan kerja tidak bisa lepas dari doa. Dan ini prinsip yang kedua. Jadi yang penting adalah bagaimana doa dan kerja itu berjalan bersama, berjalan beriringan, tanpa kemudian kita harus memisahkannya secara ketat. Begitu ya. Kemudian yang ketiga, saya rasa ini juga menjadi penting sekali, persoalan mengenai sinergi. Kita bisa membaca di dalam Roma 8 ayat 28, di situ dikatakan segala sesuatu bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Ada satu kata kunci di situ adalah sinergi. Ya. Kata sinergi di sini sesungguhnya menegaskan Allah yang maha segala-galanya itu melibatkan segenap ciptaannya untuk mewujudkan karya agungnya di semesta ini. Sementara kita seringkali lupa bahwa orang-orang di sekeliling kita, bahkan segala ciptaan itu adalah bagian penting. Sehingga kita butuh sinergi dengan orang-orang di sekeliling kita. Tetapi yang terjadi sekarang ini justru rasa kompetisi. Kita lebih senang menyebut sebagai kompetisi dengan orang-orang lain. Dan akhirnya ketika itu terjadi kompetisi, banyak orang yang berusaha untuk ingin mengalahkan yang lain. Sekali lagi karena ini terpicu dari hasrat untuk memenuhi kepentinganku. Apa yang menjadi kehendakku, apa yang menjadi hasratku. Itulah yang senantiasa dikedepankan. Karena unsurnya adalah kompetisi. Ya. Bukankah dunia saat ini mengajarkan bagaimana kita harus mengalahkan yang lain? Ya. Nah, sesungguhnya ketika kita mau berkompetisi adalah kompetisi mengalahkan diri kita sendiri. Ya. Mengalahkan keburukan kita, mengalahkan hal-hal yang buruk dalam hidup kita, mengalahkan hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita. Alangkah baiknya kita juga kemudian meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Allah. Allah mau bersinergi dengan segenap ciptaan. Dan kita juga butuh sinergi dengan orang-orang lain. Ya. Dan ketika kita bersinergi dengan orang-orang lain, disitulah kemudian kita menemukan Allah hadir. Ya. Nah, Allah hadir di dalam diri orang lain. Allah hadir di dalam peristiwa hidup kita. Allah hadir di dalam setiap ciptaan. Kalau kita belajar dari Ignatius dari Loyola, kita bisa belajar bahwa Allah hadir di semua ciptaan. Jadi Allah ada di dalam segenap ciptaan. Nah, ini dibutuhkan kehendak untuk mau bersinergi.
tidak hanya bersinergi dengan Allah, ketika kita sungguh-sungguh bersinergi dengan Allah, artinya melibatkan Allah, tentu saja ini kemudian menumbuhkan keinginan juga untuk bisa bersinergi dengan yang lain. Ya. Bersinergi dengan yang lain artinya kita juga melihat di sekeliling kita ada kebaikan-kebaikan yang Allah hadirkan di dalam diri orang lain, di dalam peristiwa hidup kita, bahkan di segala ciptaan yang nampaknya remeh temeh, Ya. yang seringkali kita abaikan. Suara burung, munculnya bunga yang mekar, Ya. kemudian buah-buahan yang ada di pohon, itu sesungguhnya merupakan hal yang Allah nyatakan untuk kita mau bersinergi dengan apa-apa yang ada di sekeliling kita. Itu kira-kira Mbak Grace untuk hal-hal penting yang bisa menjadi perhatian kita. Setidaknya 3 hal penting tadi yang sudah saya sampaikan, begitu ya, bagaimana kita memberikan ruang kontemplatif dalam hidup kita. Kemudian kita menjadikan doa dan kerja itu bukan bagian yang terpisah. Kemudian juga kita bersinergi dengan yang lain, bukan berkompetisi dengan yang lain. Ketika 3 hal itu sungguh-sungguh kita beri ruang yang penuh dalam hidup kita, tentu kita akan bisa melihat bahwa Kristus itu bisa kita jumpai tidak hanya di dalam diri kita, tetapi Kristus itu bisa kita jumpai dalam rangkaian peristiwa-peristiwa hidup yang memang tidak serta-merta kemudian peristiwa hidup itu adalah peristiwa hidup yang baik. Bahkan dalam peristiwa hidup yang tidak baik, sesungguhnya kita juga bisa melihat Kristus hadir. Begitu pula kita bisa melihat Kristus hadir di dalam diri orang-orang di sekeliling kita, di dalam diri sahabat-sahabat kita, di dalam diri rekan-rekan sekerja kita, di dalam diri orang-orang yang kita jumpai di dalam keseharian kita, bahkan di dalam setiap ciptaan yang Tuhan ciptakan. Kira-kira seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Ada 3 hal tadi ya Pak. Yang pertama kita kontemplasi, mengambil waktu jeda sejenak. Kalau jeda sejenak itu berarti nggak boleh lama-lama ya Pak. Oke, kemudian yang kedua, setelah kita sudah jeda sejenak, kita kembali bekerja, gitu ya Pak. Bekerja yang juga sekaligus itu adalah menjadi sebuah doa kita. Jadi kerja dan doa tidak dapat dipisahkan. Gitu. Kalau kita sudah kontemplasi, bekerja dan berdoa, dan yang ketiga, jangan lupa juga kalau kita juga harus bersinergi dengan seluruh ciptaan. Bahkan ketika tadi Pak Pendeta mengatakan bahwa kita bisa menemukan Allah sekalipun dalam hal-hal yang kecil yang terkadang kita remehkan. Gitu. Nah, sebagai closing statement, Pak Pendeta, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pemirsa. Oke, terima kasih Mbak Grace. Ya, pesiaran hidup kita akan senantiasa diwarnai hiruk pikuk yang tidak akan pernah berakhir. Sebab dalam hiruk pikuk itu ada kelindan kepentingan yang satu dengan yang lain berusaha untuk menjadi dominan. Alhasil seringkali kepentingankulah yang harus menjadi prioritas. Sementara kepentingan yang lain hanyalah pelengkap untuk kepentinganku. Sementara Kristus juga bisa tersingkir. Tetapi mari pada kesempatan yang indah ini kita menilik kehidupan kita kembali. Bahwa di tengah hiruk pikuk hidup ini sesungguhnya tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Kristus. Dan untuk memuliakan Kristus ini kita butuh sekali lagi untuk mau dengan jujur mengakui bahwa kita membutuhkan Kristus, membutuhkan orang-orang sekitar kita, membutuhkan segenap ciptaan. Dan itu bisa kita lakukan ketika kita tadi sungguh-sungguh mempunyai ruang kontemplatif. Kita sungguh-sungguh menjadikan kerja dan doa kita sebagai bagian yang tidak terpisah. Dan kita juga mau bersinergi dengan segenap ciptaan. Terlebih bersinergi dengan Allah. Ya. Sehingga Kristus tetap hadir. Kristus tetap bisa kita temukan di dalam perjalanan hidup kita.
Begitu Mbak. Ya, terima kasih Bapak Pendeta Eko atas kebersamaan kita pada hari ini. Sharing yang menarik dan luar biasa, dan saat ini kita akan tutup perjumpaan kita dengan berkat. Ya, kesempatan yang indah ini bersama kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuntunan, penyertaan, dan cinta dari Allah Bapa, serta dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan bimbingan dari Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai kita di tengah hiruk pikuk dan kebisingan hidup, sehingga Kristus terus ada dan terus kita hadirkan dalam perjalanan hidup kita semua. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Eko dan pemirsa TVRI dimanapun kita berada. Saat ini kita sudah selesai untuk program Pijar Kristen pada edisi kali ini, dan kiranya percakapan kita pada hari ini dapat menjadi berkat untuk kita semua. Saya Graciana Tita Antera Puspa beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Yesus memberkati. Di